Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak? Baik. Bagaimana dengan teman-temanmu? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ferdi. Bapak sarankan ketika tidak sakit, kalau hanya kepentingan yang bisa ditunda, tolong masuk. Karena tidak masuk satu hari, keterlambatan pelajaran itu banyak, ya. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, tolong untuk disiapkan dulu untuk berdoa. Siap, gerak. Berdiri, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, lambangnya bintang, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, tiga persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala benteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran yang dulu, yaitu pada pembelajaran 2 di subtema 1 di tema 4 ini. Seni olah tubuh pada manusia itu bisa berupa bela diri, senam, dan juga tari. Itu semua bisa diiringi dengan apa, anak-anak? Musik. Bagus. Berbicara musik, itu erat kaitannya dengan apa? Tangga nada. Nah, sebelum kita pelajari tentang tangga nada, pada akhir pembelajaran nanti, kamu Bapak harapkan agar dapat tahu tentang apa itu tangga nada, kemudian tentang pantun, dan juga tentang peredaran darah pada burung. Sebelum kita lanjutkan, coba dengarkan musik berikut ini. Ya, sudah cukup. Pak Guru tanya, musik berikut ini tadi sudah disebutkan dengan anak. Erat kaitannya dengan apa? Tangga nada. Mungkin masih ada yang bisa apa arti dari tangga nada? Ya, Urutan nada yang disusun secara berjenjang. bagus. Untuk lebih jelasnya,
kita cari tahu, anak-anak cari tahu tentang tangga nada. Tidak hanya artinya, tapi tangga nada itu bisa dibagi menjadi berapa, ciri-ciri tangga nada itu apa, lagu, contoh lagu yang termasuk tangga nada mayor itu apa, dan contoh lagu yang termasuk tangga nada minor itu apa. Untuk lebih jelasnya, kamu baca dulu, saya beri waktu selama 15 menit untuk mengetahui, untuk cari tahu tentang tangga nada. Silahkan. Kamu baca tentang tangga nada di situ, kemudian dipahami. Nanti kalau ada tanya jawab, kamu saya harap untuk bisa. Artinya sudah disebutkan oleh temanmu. Kemudian tangga nada itu ada berapa, ciri-ciri setiap tangga nada itu apa, dan contohnya juga harus dipahami itu ya. Ya, cukup. Sekarang setelah kamu membaca, cari tahu tentang tangga nada, saya tanya, apakah sudah kamu membaca sungguh atau hanya melihat ke bawah? Sekarang, contoh tangga nada itu apa? Siapa yang bisa ngacung? Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus. Kemudian, tangga nada itu dibagi menjadi berapa? Silky? 2 macam. Apa saja? Yang lengkap? Ya. Tangga nada mayor, tangga nada minor. Tangga nada mayor, tangga nada minor. Mungkin tahu apa yang harus kita ketahui tentang tangga nada mayor? Tentang apanya? Bersemangat, Tentang apanya itu dulu? mempunyai pola interval 1-1. Ya, maksud Pak Guru, yang perlu kita ketahui tentang tangga nada mayor itu apanya dulu? Jangan langsung menjawab sebelum pertanyaannya lengkap. Ya. Mungkin yang lain? Ya. Bagus, tepuk tangan anak-anak. Cukup. Jadi kalau kita baca buku, kita jangan langsung menjawab sebelum pertanyaannya lengkap. Jadi dalam tangga nada mayor yang perlu kita ketahui adalah ciri-cirinya, katanya Naila. Nah, mungkin ada yang bisa. Apa saja ciri-ciri dari tangga nada mayor yang bisa mengacung? Girhan? Bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Mempunyai pola interval 1-1,5, 1-1,1,5. Bagus. Pola interval itu pada pembelajaran yang dulu Bapak telah jelaskan. Sama dengan apa? Jarak. Jadi pola intervalnya, jaraknya itu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Gitu. Ya. Dan itu harus dipahami. Kemudian setelah tangga nada mayor, tangga nada apa lagi? Minor. Apa yang harus kamu ketahui tentang tangga nada minor? Ciri-cirinya. Siapa yang bisa menyebutkan? Bella? Mempunyai pola interval 1,5, 1,1,5, 1,1. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Bersifat kurang bersemangat dan bersifat sedih. Bersifat sedih. Sekarang setelah kamu tahu ciri-cirinya, contoh lagunya. Ada enggak di dalam bacaan tadi anak-anak? Ada. Bagus. Contoh lagu yang bertangga nada mayor itu apa? Ngacung yang bisa. Ya, Jihan? Maju tak gentar, halo-halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Bagaimana jawaban temanmu ini anak-anak? Betul. Siapa yang bisa membuktikan ke depan bahwa jawaban temanmu ini benar? Yaitu contoh lagunya Garuda Pancasila termasuk di dalamnya. Halo-halo Bandung, maju tak gentar. Bahwa lagu tersebut merupakan lagu yang termasuk pada ciri-ciri yang bertangga nada mayor, yaitu bersemangat.
Jadi nyanyinya apa? Bersemangat apa enggak? Apa riang gembira? Nanti kita coba ke depan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba kelompok sini maju ke depan. Yang lain mendengarkan, ngamati apa benar ini sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan barusan. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk. Setelah kamu mengamati temanmu bernyanyi, apa yang kamu dapatkan dari nyanyian tersebut? Maksudnya apa saja? Termasuk pada ciri-ciri tangga nada yang mana? Mayor. Buktinya apa? Bersifat bersemangat. Apa lagi? Riang gembira. Barusan yang gembira nyanyi? Iya, apa lagi? Biasanya Diawali dan diakhiri dengan nada sama dengan C. Ya. Kemudian untuk yang bertangga nada minor, contoh lagunya Bapak contohkan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, sekarang dari nyanyian kelompoknya Jihan dengan nyanyian yang telah Bapak barusan tampilkan, apa perbedaannya? Yang bisa ngacu, ya, bersifat sedih, kurang bersemangat. berarti itu termasuk contoh dari lagu yang bertangga nada apa? Minor. Bagus, tepuk tangan anak-anak. Dari perbedaan lagu tersebut sudah nampak jelas bahwa tangga nada mayor itu bersifat riang gembira dan bersemangat, kalau minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Itu sudah nampak. Insya Allah nanti kalau kamu ditanya tentang tangga nada, insya Allah bisa, sudah jelas perbedaannya tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, sekarang anak-anak, isi hati seseorang bisa kita sampaikan dengan cara lagu, seperti yang barusan. Bisa kita sampaikan dengan cara karya sastra. Seperti apa? Pantun. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Pantun. Nah, untuk itu Bapak beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahami tentang pantun dalam buku kalian. Jangan sampai ada yang tidak membaca. Nanti kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab. Di kelas jangan hanya jadi penonton. Berusaha untuk aktif, ya. Misalnya ada hal-hal yang penting, kamu bisa catat di buku kalian. Tidak harus mencatat semuanya. Hal-hal yang penting sesuai dengan pembelajaran sebelumnya. Informasi-informasi penting yang ada dalam buku bisa ditulis. Jangan ditulis semuanya.
Gunakan waktu seefektif mungkin. Kita belajar, jangan sampai sia-sia. Tulisannya yang bagus ya, jangan sekedar nulis. Sambil menulis, sambil dipahami. Sambil membaca, sambil dipahami. Ya, kelompoknya Jihan sudah selesai, tinggal Ayu. Sepertinya kelompok yang belakang sudah banyak juga yang selesai. Waktunya tinggal sebentar lagi akan saya tanya jawab sesuai dengan apa yang kamu baca dan kamu tulis. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang pantun. Apa yang harus kamu ketahui tentang pantun? Siapa yang bisa? Ciri-ciri. Apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri pantun? Yang bisa ngacung? Terdiri satu bait terdiri 4 baris, satu baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Bersaja AB-AB, baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok yang Jihan, betul tidak jawaban temanmu? Betul. Kelompok yang lain bisa mengulangi kembali. Coba kelompoknya Raka diulangi kembali. Bagaimana ciri-ciri pantun? Bagaimana anak? Betul enggak? Betul. Tapi jawabannya runtutnya sama enggak? Tidak. Tapi meskipun enggak sama, jawabannya semuanya ada, ya kan? Jadi Pak Guru enggak harus runtut seperti yang di buku, sesuai dengan ingatan kalian. Contohnya Jihan dan Raka barusan. Beda urut-urutannya, tapi semuanya sama-sama lengkap, ya kan? Tidak harus sama dengan di buku, ya? Ya. Pakai bahasamu sendiri. Nah, di situ. Jadi pantun itu biar mudah mengingat, ya. Saya beri teknik untuk lebih mudah mengingat. Terdiri dari satu bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ngeleka baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kenapa agak baris? Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Bersaja A, B. Maksudnya A, B. Baris pertama yang A yang Bapak sebutkan pertama, baris keberapa? Pertama. Berupa berupa sampiran. A, B. B ini baris keberapa? 2. Berupa apa? Sampiran. A, B. A yang ketiga, baris keberapa? 3. Berupa apa? Isi. A, B. A, B. Baris keempat, B lagi. Berupa apa? Berarti berikutnya yang sampiran baris keberapa anak-anak? 1 dan 2. Baris yang ketiga dan keempat disebut Isi. Nah, sekarang coba di buku kalian contoh dari pantun itu dibaca dari kelompoknya Uyuni. Yang lain dengarkan, nanti ada pertanyaan tentang yang dibaca temanmu. Pak Guru tanya kepada yang lain. Itu termasuk jenis pantun berdasarkan usia, pantun apa? Kamu jawab kanak-kanak harus ada alasannya. Mengapa? Siapa yang bisa ngacung? Ya. Karena berisi sukacita. Karena berisi sukacita. Bagus, tepuk tangan. Kemudian coba baris pertama dibaca ulang dengan kelompoknya Girhan. yang dua saja. Baris kedua.
burung kutilang. Ya, sudah cukup. Coba buktikan bahwa itu tidak kurang dari 8 suku kata dan tidak lebih dari 12 suku kata. Coba hitung bersama-sama. Berapa? 9. Tidak kurang dari 8. Tidak lebih dari 12. Sesuai dengan aturannya, ciri-cirinya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apakah bisa kamu misalnya nanti mencoba membuat sendiri tentang pantun tanpa mencontoh di buku? Bisa. Bagus, tepuk tangan, nanti buktikan. Kemudian kelompok sini. Ini kelompok yang 2 orang karena ini sering ada masalah ini. Jadi tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 2 orang biasanya terus ada masalah saja yang di sini. Coba sekarang kelompok berpasangan saja, ya. Yang tadi yang dibaca oleh teman kelompokmu Uyuni, baris pertama dibaca. Terbang rendah burung kutilang. Buktikan bahwa itu tidak kurang dari 8 suku kata dan tidak lebih dari 12 suku kata. Hitung bersama. Terbang rendah burung kutilang. Berapa? 9. Berarti benar apa enggak itu? Benar. Jadi orang buat pantun tidak sekedar buat, ada aturannya. Sekarang kelompok lain bisa berpikir yang bisa ngacung. Yang kelompoknya Uyuni, yang dibaca tadi itu termasuk sampiran atau isi yang bisa ngacung. Sampiran. Kenapa kamu jawab sampiran? Karena baris pertama disebut sampiran. Yang kelompoknya Naila, yang dibacakan oleh kelompoknya Naila, ini termasuk sampiran atau isi? Siapa yang bisa ngacung? Sampiran. Mengapa? Karena baris 1 dan 2 adalah sampiran. Bagus, tepuk tangan. Dilanjutkan kelompoknya Raka, baca baris ketiga. Hatiku senang tidak kepalang. Coba hitung berapa suku kata? Hatiku senang tidak kepalang. Berapa? 10. Berarti benar masuk pada ciri-ciri atau enggak? Benar. Bagus. Pak Guru tanya kepada kelompok yang lain. Yang dibacakan oleh kelompoknya Raka, itu termasuk sampiran atau isi yang bisa ngacung? Ya, coba. Kenapa kamu jawab isi? Apa alasannya? Karena baris ketiga dan keempat isi. Bagus, tepuk tangan. Terakhir, baris keempat. Siapa kelompoknya yang masih belum baca? Ya, coba dibaca. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Coba hitung suku katanya. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Berapa? 11. Benar apa enggak ini masih? Benar. Kenapa benar? Karena Tidak lebih dari 12. 12 apa? 12 suku kata. Ya, bagus. Tepuk tangan juga anak-anak. Pertanyaan berikutnya. Pantun berdasarkan tingkat usia atau umur itu dibedakan menjadi berapa? 3. Coba Arfan, apa saja? pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Betul lah anak-anak? Ya, Arfan sekarang mau belajar, tepuk tangan. Ya, Pak Guru tanya lagi. Sekarang tentang pantun dari yang dipelajari barusan. Pertama, ciri-cirinya sudah. Kemudian yang sampiran mana, yang isi mana sudah selesai. Pak Guru tanya, bersaja ABAB. Bersaja itu maksudnya apa? Bunyi akhir pantun. Bagus, bunyi akhir pada baris pantun. Suku katanya hampir sama. Ya, itu. Nah, setelah kita belajar tentang ciri-ciri pantun, kamu itu nanti diharapkan bisa membuat pantun sendiri tanpa mencontoh pantun yang ada di Buku.
Coba sekarang siapa yang bisa? Kalau yang dari tadi itu termasuk jenis pantun apa? Kanak-kanak. Sekarang untuk jenis pantun yang lain siapa yang bisa ngacung? Jenis pantun yang lain ya? Ya, Jihan? Pantun muda. Coba contohnya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ini sudah beda dengan yang tadi. Kalau tadi berisi sukacita, kalau ini berisi apa? Perkembangan. Sudah mulai berkembang dari anak-anak ke remaja. Sudah berbicara masalah apa ini barusan? Cinta. Wah, iya. Ini namanya untuk pantun muda. Sekarang dilanjutkan untuk yang ketiga. Pantun apa? Coba yang Uyuni. Apa yang pantun tua contohnya? Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya telah tercapai. Beda lagi anak-anak isinya. Berarti isinya itu mengandung apa? Nasihat. Pak Guru, sekarang pantun yang berikan pertanyaan lagi ya. Pantun yang berisi tentang nasihat biasanya merupakan pantun yang berisi tentang perkembangan merupakan pantun yang berisi sukacita merupakan pantun. Bagus. Nah, kita harus selain kita bisa menyampaikan isi hati melalui pantun, juga menyampaikan isi hati melalui apa tadi? Tari misalnya. Iya kan? Kita itu bisa melakukan itu semua karena kita itu sehat. Kalau sakit bisa berbuat seperti itu? Tidak. Nah, supaya kita tetap sehat, kita harus terus menjaga kesehatan peredaran darah. Ya, peredaran darah. Berbicara masalah peredaran darah, ini ada hubungannya dengan apa? Jantung. Nah, di situ untuk lebih jelasnya kamu lanjutkan membacanya yang untuk peredaran darah hewan, khususnya pada burung. Silakan, saya beri waktu 5 menit saja. Ya, cukup. Setelah kamu cari tahu tentang peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan itu ada berapa? Yang bisa ngacung? Ya, 2. Sebutkan. Yang nyaring nak ya? Peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Berarti Silky itu tadi membaca dan memahami. Tidak hanya sekedar membaca saja, tapi dipahami. Ketika ditanya tahu. Itu. Kemudian untuk peredaran darah terbuka dan tertutup itu pada hewan, di sini khususnya kita akan belajar tentang peredaran darah pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu masih ingat pembelajaran yang dulu.
Hewan yang bagaimana? Siapa yang bisa? Yang bisa ngacung. Jangan menjawab tanpa mengacung. Hewan vertebrata adalah hewan hewan yang memiliki tulang belakang. Arfan, bagus, tepuk tangan. Arfan yang sekarang bukan Arfan yang dulu lagi. Arfan yang sekarang, Arfan yang sudah mau belajar. Iya. Jadi hewan vertebrata itu hewan yang memiliki atau mempunyai tulang belakang. Termasuk sekarang yang akan kita bahas adalah burung. Ya. Sekarang apa namanya yang burung ini termasuk hewan vertebrata. Peredaran darah pada burung merupakan peredaran darah apa yang bisa ngacung? Tertutup. Bagus. Jadi jantungnya terus memompa darah. Akhirnya darah terus ngalir sehingga kondisi tubuh terus stabil. Itu, ya. Gitu. Jadi memang kondisinya terus stabil karena jantungnya terus memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang, alat dari peredaran darah itu apa saja? Serambi kanan, serambi kiri. Itu termasuk apa? Satu rangkaian namanya serambi kanan, serambi kiri. Masuk apa? Jantung. Yang kita gambar waktu belajar yang dulu, gambarnya apa? Masih ingat? Masih ingat? Gambarnya apa? Gambarnya apa? Jantung. Jadi alat peredaran darah, jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa arteri, bisa vena. Kalau arteri, biasanya kalau dari bilik kanan, itu menuju mana? Paru-paru. Di sana terjadi pertukaran udara, jadi darah bersih. Itu kalau pembelajaran yang dulu. Nah, yang sekarang tidak ada bedanya dengan untuk burung, itu juga memiliki jantung karena dia memiliki peredaran darah, disebutkan peredaran darah tertutup. Juga punya jantung seperti manusia. Berarti kalau punya jantung seperti manusia, sama dengan pembelajaran yang dulu. Coba sekarang Bapak tanyakan. Jantung, karena jantung pada burung itu sama dengan jantung pada manusia, dibagi berapa ruang? Siapa yang bisa? 4. Sebutkan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bagus, tepuk tangan. Yang berisi darah bersih itu yang mana? Siapa yang bisa? Serambi kanan. Serambi kanan. Kemudian? Bilik kanan. Bilik kanan. Yang berisi darah kotor? Serambi kiri? Bilik kiri. Bagus. Kemudian dari pembelajaran yang sekarang ini di PB2 pada subtema 1 di tema 4 sehat itu penting, makanya kamu harus menjaga kesehatan. Kita sekarang harus menjaga kesehatan supaya kita beraktivitas, bisa belajar. Nah, sesuai dengan tema yang sekarang yaitu sehat itu penting. Tema berapa? 4. Sekarang belajar sekarang subtema 1 PB2. PB itu apa? Pembelajaran. Dari pembelajaran yang tadi, pertama tentang tangga nada, terus pantun, terakhir peredaran darah pada burung. Sekarang Pak Guru tanyakan kepada kamu, apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Siapa yang bisa ngacung? Ya, Uyuni. Tangga nada, peredaran darah burung, pantun. Pantun. Bagaimana anak-anak? Betul.
Tepuk tangan untuk Yuni. Tugas kalian di rumah sebagai tindak lanjut bahwa pelajaran ini bisa diterima dengan kamu harus menuliskan tentang apa yang kamu ketahui tentang tangga nada. Seperti yang telah Bapak jelaskan dan teman-temanmu menjawab barusan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kamu ketahui tentang pantun. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kamu ketahui tentang peredaran darah pada hewan, termasuk organ peredaran darahnya, termasuk bagian-bagian jantungnya. Kalau di tangga nada, yang harus kamu ketahui adalah apa arti dari tangga nada itu sendiri. Kemudian tangga nada itu dibagi dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu bersemangat, riang gembira, intervalnya 1, kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang harus kamu ketahui juga tentang ciri-ciri tangga nada minor. Ya. Ciri-ciri tangga nada minor: kurang bersemangat, interval setengah, dan contoh lagunya yang masuk minor apa saja, yang termasuk mayor apa saja. Tadi telah kita jelas perbedaannya. Kemudian di pantun, kamu harus tahu apa ciri-ciri pantun, yaitu dari yang pertama Bapak tadi jelaskan, pantun itu terdiri dari 1 bait. Satu bait terdiri dari sudah sampai baris. Baris pertama dan kedua disebut baris ketiga dan keempat disebut baris lagi masih. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kamu nanti bisa buat pantun sendiri? Bisa. Nah, tugas kamu juga membuat pantun sendiri yang tidak ada di dalam buku. Kemudian tentang peredaran darah, itu tugas di rumah ya. Tugas di rumah. Kemudian tentang peredaran darah. Peredaran darah pada hewan itu ada 2. Peredaran darah terbuka dan iya. Sedangkan yang kita pelajari pada hari ini tentang peredaran darah pada burung, termasuk pada peredaran darah yang tertutup. Sudah tadi dijelaskan, dan itu semua setelah kamu rangkum, tulis sesuai dengan apa yang dipelajari pada saat ini. Besok kamu harus presentasi ke depan. Kalau waktu istirahat satu-satu Pak Guru. Istirahat pertama berapa orang, istirahat kedua berapa orang. Siap? Siap. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tolong semua tugas untuk dikerjakan, karena besok kamu masih presentasi dengan Pak Guru. Dan misalnya besok ada yang tidak masuk, berarti itu tidak belajar. Sekian saja hal-hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.